Halo semuanya, perkenalkan nama saya Penny Barus. Saya kali ini akan menceritakan ulang buku yang saya pilih, yaitu Hidden Agenda Bahaya di SMA Muda Bakti, karya dari Jacob Julian yang diterbitkan oleh buku ini pada tahun 2014. Saya memilih buku ini karena ceritanya sesuai dengan waktu pengalaman saya ketika menjadi anggota OSIS, yang dimana pasti ada permasalahan dan memiliki teman yang selalu berubah sikap. Alasan lain adalah mungkin karena saya tertarik dengan ceritanya karena di dalam sinopsis terdapat beberapa misteri yang harus dipecahkan oleh para tokoh-tokoh. Mungkin itu saja, saya akan membacakan ini dari halaman pertama hingga halaman 101. Oke, mari kita dengarkan. Awal cerita dimulai dengan suasana pada SMA Muda Bakti. Di saat itu, di suatu ruangan OSIS terdapat salah satu tokoh yang bernama Mardian. Dia adalah seorang ketua OSIS yang sangat terkenal berwibawa dan rendah hati. Dia juga ketua yang sangat menjunjung tinggi produktivitas dan kerjasama tim. Pada saat dia sedang bersantai, dia menerima panggilan telepon dari wakil bendaharanya yang bernama Karin. Karin menjelaskan bahwa ada kejanggalan dan ketidaksesuaian data pada laporan keuangan di bulan November. Dari masalah tersebut, membuat rencana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang akan menjadi terancam dan gagal dilaksanakan karena dana yang digunakan bisa dikatakan hilang dan nggak tahu arahnya. Pada chapter 2, penulis memperkenalkan tokoh utama yang bernama Jana. Jana adalah seorang anggota band yang ada di sekolahnya. Jana adalah orang yang tertutup dan cenderung merasa minder. Namun Jana memiliki teman yang merefleksikan dirinya, yaitu Penta. Penta terkenal dengan orang yang urakan dan sering membuat masalah. Pada bagian selanjutnya, tokoh utama yaitu Jana mulai merasakan adanya kejadian aneh terhadap Penta yang sering hilang kabar dan terlambat untuk melakukan latihan band. Terdapat perubahan perilaku juga pada seorang Penta yang membuat terlambatnya latihan band tersebut, dan ketidakjelasan perihal dana untuk rekaman yang dibutuhkan band dari OSIS. Hal ini membuat Jana penasaran apa yang sedang terjadi terhadap Penta dan organisasi OSIS ini. Pada chapter 4, Jana melakukan penyelidikan terhadap kejadian aneh yang terjadi. Karena Jana tidak tahan dan penasaran, penyelidikan yang dilakukan Jana dimulai dari mengumpulkan petunjuk-petunjuk kecil, mengamati perilaku sahabatnya, dan mencoba menghubungkan semua kejadian aneh yang terjadi. Namun, semakin Jana melakukan penyelidikan, dia merasa sadar bahwa bahaya sedang mengintai dirinya. Pada bagian seterusnya, Jana menemukan fakta yang mengejutkan bahwa dia melihat segerombolan siswa bandel yang sedang melakukan tidak menaati peraturan sekolah seperti merokok di lingkungan sekolah yang berada di kamar mandi bekas gudang. Hal itu membuat Jana terheran-heran karena ia juga menemukan Penta sahabatnya di situ. Hal tersebut membuat Jana kaget, karena itu dia merasakan bahwa bisa saja ini membahayakan bagi para siswa di SMA Muda Bakti. Setelah semua kejadian itu terjadi, bendahara OSIS yang kedua atau wakil bendahara tetap kekeh ingin melakukan penyelidikan karena dia merasakan ini harus dituntaskan. Ketika malam tiba, Karin, seorang bendahara kedua dari OSIS Muda Bakti, mengecek arsip laporan keuangan OSIS yang diambil dari ruangan OSIS. Setelah melakukan pengecekan selama 2 jam, Karin menemukan beberapa kejanggalan dalam laporan tersebut. Kejanggalan pertama yaitu uang pengadaan kertas undangan boskop sekolah dan OSIS, yang dimana dari 30% dana tersebut, sisanya tidak masuk tercantum di buku catatan, dan Mardian sebagai ketua OSIS telah menandatangani laporan tersebut. Kejanggalan yang kedua yang ditemui oleh Karin adalah bahwa tentang rencana pembuatan kaos OSIS. Hal ini membuat Karin merasa bahwa
sang ketua OSIS yaitu Mardian dan Tiara tidak dapat mengelak karena dia telah menemukan bukti-bukti tersebut. Oleh karena itu, Karin merasa sudah menemukan beberapa titik terang untuk menyelesaikan permasalahan di organisasi dia. Bagian paling spesifik dalam cerita tersebut adalah ketegangan yang terjadi pada tokoh-tokoh karakter di dalam cerita, yaitu Jana yang tengah menyelidiki perubahan sikap Penta yang membuat band dia terhambat dalam melakukan latihan dan melakukan rekaman musik. Seterusnya, Karin yang sedang menyelidiki misteri yang ada, yaitu hilangnya dana OSIS yang menyebabkan terancamnya kegiatan ekstrakurikuler yang batal, termasuk band pelajar yang dimiliki Jana, dan menimbulkan bahaya di lingkungan sekolah karena kelakuan Penta yang ditemukan oleh Jana. Selain itu, saya juga berkesan pada salah satu kalimat dalam buku tersebut, yaitu ketelitian adalah kunci segalanya. Kesan sementara yang saya dapat dari buku ini adalah buku ini memiliki kisah yang memikat karena memiliki teka-teki dan misteri yang membuat para pembaca menjadi penasaran dan bertanya-tanya bagaimana jawaban dari teka-teki tersebut. Dan cerita tersebut berhasil membangun suasana yang sangat mistis di lingkungan sekolah yang familiar pada saat kita rasakan di selama bangku sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya cerita ulangkan untuk tahap pertama ini, yang dari halaman 1 sampai 101, yang dimana cerita tersebut masih membuat kita bertanya-tanya tentang apa sih akan kelanjutan dari cerita ini. Mungkin saya akan melanjutkan cerita ini di minggu ke-7 dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.